Pada tahun 1863, seorang saudagar Arab bernama Said Abdullah ibnu Umar Bilsagi sangat tertarik untuk membuka lahan tembakau di Delhi. Namun, ia tidak memiliki modal yang cukup sehingga mengajak saudagar dari Belanda untuk membeli tanah. Salah satu saudagar Belanda itu bernama Jacob Nierenhuis. Pada tahun 1864, Jacob Nierenhuis mendapat izin dari Sultan Delhi untuk menanam tembakau di wilayahnya. Ia mendapatkan jatah tanah dari Sultan Delhi menggunakan uang sewa seluas 4.000 bau, yang jika dihitung dalam satu bau setara dengan 7.096 meter persegi. Jacob yang cukup ahli dalam dunia tembakau menilai jika tanah di Delhi sangat cocok ditanami tembakau. Dari situlah dia mulai menanam secara mandiri setelah mendapat konsesi dari Sultan Delhi. Melihat peluang keuntungan yang sangat besar dari hasil tembakau, pada abad ke-19, pihak Hindia Belanda mulai mengizinkan para pemilik modal dari berbagai bangsa untuk masuk ke Hindia Belanda. Perusahaan Delhi Maskapai dari waktu ke waktu terus mengalami kemajuan yang pesat. Tembakau Delhi sangat digemari oleh para pecinta cerutu di Eropa karena memiliki kualitas mutu yang baik dan memiliki rasa yang berbeda dari tembakau lainnya. Jacob Nierenhuis mampu menjual 189 bal daun tembakau ke Eropa dengan harga yang tinggi. Belanda menanam tembakau di Sumatera Timur dengan Badan Usaha Dagang Belanda, Netherlands Hans Del Maskapai. Raja Willem I menanam saham pada perkebunan Nierenhuis pada tahun 1869. Ketika itu terjadi kontrak kerja yang dikenal dengan nama Kuli Ordinansi dan Punali Sansi. Wilayah Sumatera Timur masuk dalam wilayah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda setelah ditandatangani perjanjian antara Sultan Siak dan pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Februari tahun 1858 yang dikenal dengan Traktat Siak. Lahan hutan dibuka untuk perkebunan bukan saja di Delhi, tetapi juga di daerah Serdang, Langkat, Simalungun, dan Asahan. Kondisi daerah Sumatera Timur yang merupakan hutan belantara berubah menjadi perkebunan dan penghasil komoditi tembakau yang diekspor. Perusahaan Nierenhuis yaitu Delhi Maskapai mendapatkan sewa tanah dari Sultan Delhi, di mana Sultan Delhi memberi konsesi-konsesi tanah dalam kontrak selama 12 tahun pertama yang jangka waktunya berbeda-beda. Perkembangan perkebunan tembakau di Delhi, Langkat, dan Serdang akhirnya mengalami kemunduran. Hal itu disebabkan adanya kelebihan produksi pada tahun 1891, di mana panen tembakau mencapai 500.000 bal atau lebih banyak dari tahun sebelumnya. Akibat dari kelebihan produksi tersebut menyebabkan terjadinya krisis sehingga harga tembakau jatuh di pasaran dunia melebihi dari 50%. Berkurangnya lahan tanaman tembakau juga berdampak kepada tenaga kerja, terutama tenaga kerja asing untuk perkebunan tembakau sejak awal telah muncul, yaitu sejak pertama kali perkebunan milik Nierenhuis dibuka pada tahun 1863. Hal yang menonjol pada tenaga kerja asing dari dalam negeri seperti dari Pulau Jawa. Para tenaga kerja itu ada yang beralih menjadi tenaga kerja di perkebunan karet, akan tetapi banyak yang beralih profesi seperti pekerja bangunan, menjadi buruh di pabrik, dan lainnya. Sangat sedikit yang kembali ke daerahnya, baik tenaga kerja dari dalam negeri seperti dari Pulau Jawa, begitu juga dengan tenaga kerja asing dari luar negeri seperti dari Cina, India, dan beberapa negara lain. Pada tahun 1888, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan mengenai persyaratan hubungan kuli kontrak di Tanah Delhi, Sumatera Timur yang disebut dengan Kuli Ordinansi. Akibat dari banyaknya tenaga kerja yang datang ke Tanah Delhi, maka membuat jumlah penduduk di Tanah Delhi melonjak tajam.
Para pekerja dari Pulau Jawa yang didatangkan tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Perempuan bekerja untuk mencari ulat tembakau, menggarap tanah, menyortir, memilah, menggantungkan, dan mengikat daun-daun tembakau. Masa kemunduran. Pada tahun 1891, pasar dunia mengalami peningkatan penawaran karena meningkatnya produksi tembakau Delhi. Lalu Undang-Undang Tarif Bea Masuk Impor Tembakau ke Negeri Paman Sam, Amerika Serikat dimasukkan. Dari faktor tersebut menjadi momok kemunduran eksistensi tembakau Delhi dan akhirnya beberapa lahan mulai tutup sebagian. Dan pada tahun 1890 sampai dengan 1894 sebanyak 25 perusahaan tembakau ditutup. Namun tak berhenti di situ. Rupanya ada peluang yang baik di pasar dunia seperti tembakau, yaitu komoditas karet. Pada tahun 1906 telah terjadi penanaman karet secara masif di daerah Serdang. Hal ini disebabkan sudah mulai berkurangnya lahan tanaman tembakau. Terima kasih.